Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya @wahyu_arian_tn. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah berjudul Sekar Pati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wanita cantik itu sekarang terbaring tanpa nyawa. Saat ditemukan, mayatnya sudah membusuk, dikerubungi banyak lalat. Tapi di mana saat kehidupannya berakhir, disitulah awal dari masa-masa kegelapan itu dimulai. Yang mengerikan bukan hanya soal kematiannya saja, tapi arwahnya yang terus gentayangan dan hampir setiap malam dia di sana menghantui para warga. Saat matahari sudah tenggelam, saat terangnya cahaya matahari berganti dengan gelapnya malam, saat itu pula orang-orang memilih bersembunyi di balik atap rumahnya. Setiap orang tua pun melarang anak-anaknya keluar setelah azan maghrib berkumandang. Benar-benar menakutkan, ucap salah seorang warga yang bersedia menceritakan sekelumit kisah seram yang pernah menghantuinya dan seluruh orang di kampungnya. Azan maghrib baru saja berkumandang. Suasana kampung yang awalnya ramai oleh candaan anak-anak pun kini sudah tidak terdengar, berganti dengan suara serangga-serangga malam. Ceklek! Suara pintu terbuka. Masuklah seorang wanita dengan muka lelah ke dalam kamar kosnya. Lelah sekali hari ini, keluh seorang wanita bernama Sekar. Ia meniti langkahnya pelan, lalu melepas jaket dan seragam kerjanya. Bak melihat sebuah pertolongan, Sekar langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang kamarnya yang hanya muat untuknya saja. Tidak ada yang lebih nikmat baginya selain merebahkan badan di atas kasur. Benar saja, belum genap 10 menit, kesadarannya langsung hilang, berganti dengan alam bawah sadar. Namun belum lama matanya terpejam. Perutnya yang belum lama diisi makanan itu tiba-tiba mual tidak tertahan. Sekar lantas bangun dan buru-buru menuju wastafel di sudut kamarnya sambil menggerutu kesal. Ia tidak sanggup membendung perutnya yang bergejolak. Sekar muntah di atas wastafel. Sekar memuntahkannya. Tapi anehnya, setelah berkali-kali usahanya memuntahkan sesuatu dari dalam perutnya, yang keluar hanyalah gumpalan-gumpalan busa air liurnya saja. Sekar melemas, langkahnya gemetar. Ia sejenak duduk di atas ranjangnya, seraya memegang perutnya yang masih terasa sangat mual. Ia mengingat-ingat makanan apa saja yang ia konsumsi hari itu. Tapi ia rasa tidak ada yang salah hari itu. Ia makan seperti biasanya dan tidak ada konsumsi makanan atau minuman asing ke dalam mulutnya. Sekar pun kembali tidur, walau sambil menahan rasa mual di dalam perutnya. Lama-lamat kesadarannya pun hilang lagi. Namun selang 1 jam, lagi-lagi ia kembali bangun dengan rasa mual dan ingin muntah. Perutku kenapa begini? Ia meraih handphonenya, mencoba mengirim pesan singkat kepada Yuda, kekasihnya. Perutku sakit, dari tadi aku bangun dan muntah berkali-kali. Begitu kurang lebih isi pesan singkatnya. Namun karena sudah hampir jam 2 malam, Sekar tidak mendapatkan respon dari kekasihnya itu. Sekar pun kembali tidur, namun rasa mual terus membangunkannya hingga berkali-kali. Sampai pagi totalnya sudah 4 kali Sekar bangun dari tidurnya hanya untuk memuntahkan rasa mual di dalam perutnya. Padahal pada pagi itu ia harus bekerja lagi. Tapi kondisi tubuhnya belum juga membaik. Sekar bingung, apa sebenarnya penyebab rasa mual di dalam perutnya. Handphone Sekar bergetar. Saat ia lihat, ternyata Yuda menelponnya. Sayang, maaf semalam aku tidur, ucap Yuda sesaat setelah Sekar mengangkatnya. Apa perutmu sekarang udah normal? Belum, rasanya lebih parah, kepalaku pusing, badanku juga lemas. Kok bisa? Kamu kemarin makan apa? Aku makan kayak biasanya kok, gak makan aneh-aneh. Mau ke klinik? Ucap Yuda menawari. Emangnya gak kerja?
aku tukar shift hari ini, aku masuk malam. Ya udah nanti siangan aku ke kosmu. Kamu makan dulu seadanya ya, ujar Yuda. Sekar mencoba menghubungi atasannya, mencoba mengirim kabar jika ia sakit, sehingga tidak bisa berangkat kerja pada hari itu. Beruntung ia memiliki atasan yang care dengan bawahannya, sehingga Sekar dengan mudah mendapat izin darinya. Beberapa jam kemudian Yuda sudah datang menjemput. Ia menunggu di depan kos Sekar. Ceklek, suara daun pintu kamar Sekar. Yuda yang menyadarinya pun menoleh dan melihat ke arah Sekar. Sekar? Yuda kaget melihat Sekar dengan wajah pucat dan lemas. Langkahnya pun gontai sambil memegang perutnya yang sedari malam terasa mual. Yuda buru-buru menyusul Sekar, kemudian membantunya berjalan. Kamu kenapa? Aku nggak mengira keadaanmu separah ini. Iya, dari tadi malam begini, nggak tahu kenapa. Tanpa mampir kemana-mana, Yuda bertolak menuju ke klinik yang tidak jauh dari daerah rumah kos Sekar. Di sana ia ditangani oleh dokter perempuan yang sebut saja bernama Dokter Sinta. Dokter Sinta memeriksa setiap kondisi di tubuh Sekar, mulai tensi, lidah, sampai dicecar oleh beberapa pertanyaan yang untuk mendeteksi sakit yang dideritanya. Saya sakit apa ya dok? Tanya Sekar setelah Dokter Sinta melakukan beberapa pemeriksaan. Mbak Sekar, benar tidak? Ada salah makan ya? Tanya Dokter Sinta. Sekar menggeleng. Sebelumnya, apa sudah merasakan mual begini? Atau baru pertama kali ini? Baru pertama dok. Dokter Sinta tampak tersenyum. Lantas membuat Sekar dan Yuda pun bingung melihatnya. Dari tanda-tanda dan gejalanya, Mbak Sekar sedang hamil, ucap Dokter Sinta. Dek. Jantung Sekar serasa ditumbuk barang keras namun tidak terlihat. Nafasnya terhenti, matanya pun melotot di depan Dokter Sinta, karena itu bukanlah berita baik untuknya. Sekar menoleh ke arah Yuda, ia pun demikian. Terlihat senyum terpaksa yang terlukis di wajahnya. Saya hamil dok? Tanya Sekar memastikan. Beneran hamil dok? Iya mas mbak, selamat ya, kata Dokter Sinta yang laki-laki dengan senyum sumringahnya. Sudah berapa bulan dok? Kurang lebih 4 minggu, tukas Dokter Sinta. Mereka berdua pun bertambah kaget. Ternyata janin itu sudah berusia 1 bulan. Seberes pemeriksaan, mereka berdua keluar ruangan pemeriksaan dengan saling diam satu sama lain. Tidak secakap pun keluar dari mulut mereka. Sayang, aku hamil, ucap Sekar saat sebelum masuk mobil Yuda. Seketika air matanya keluar dengan sendirinya. Aku gak mau hamil, aku takut. Yuda menyuruh Sekar masuk mobilnya terlebih dulu, karena khawatir ada orang yang mendengar omongan mereka berdua. Di dalam, Sekar terus menangis sambil memegang perutnya yang di dalamnya sudah hidup 1 jabang bayi hasil dari percintaannya dengan Yuda. Yuda pun bingung mendengarnya. Ia tidak habis pikir jika pertemuannya 2 minggu lalu bisa membuat Sekar hamil begini. Tapi kita kan baru sekali melakukan itu sayang, masa kamu bisa hamil? Tapi nyatanya aku hamil sekarang. Gak mungkin, waktu itu aku melakukannya dengan hati-hati, kamu tahu kan? Ucap Yuda dengan nada meninggi. Sekar hanya menangis tidak menjawab apa-apa. Ia tidak menerima jika ia hamil sekarang tanpa ada ikatan pernikahan. Siang itu Yuda mengantar Sekar kembali ke kosnya. Tapi saat mobil sudah berhenti, mereka berdua kembali berdebat mengenai kehamilan Sekar. Aku akan cari informasi mengenai cara menggugurkan kandunganmu itu. Aku akan mengabarimu segera, ucap Yuda. Emosi Yuda sudah meluap-luap. Menikah dengan Sekar merupakan salah satu keinginannya. Namun menikahinya dalam keadaan mengandung terlebih dahulu bukanlah hal yang membahagiakan. Justru itu menjadi petaka baginya dan keluarganya. Apalagi keluarganya dipandang terhormat oleh banyak orang. Mau dikata apa kalau ia menikahi wanita yang hamil duluan begini. Tapi Sekar menangis sesegukan. Ia tidak siap dengan usulan Yuda. Aku akan menikahimu sayang, tapi tidak dengan kondisi hamil gini. Gimana kata orang kalau tahu kalau kita menikah dengan keadaan begini? Yuda masih dengan pendiriannya. Ia akan tetap menggugurkan kandungan Sekar demi nama baiknya. Sekar pun turun dari mobil, kemudian dipopo Yuda hingga ke dalam kamarnya. Mbak Sekar kenapa mas? Tanya tetangga kos Sekar saat tidak sengaja melihat mereka berdua. Lagi kurang sehat mbak, barusan dari dokter. Sekar larut dalam kesedihannya.
Air matanya tidak berhenti keluar dari kelopak matanya, mengalir hingga membasahi bantal tidurnya. Obat pemberian dokter Sinta pun tidak sempat ia minum. Beberapa kali ia masih muntah karena merasa mual. Ia meratapi keadaannya sekarang. Akankah ia harus menuruti kekasihnya? Apa akan tetap menghidupi janin di rahimnya? Namun jika ia memilih pilihan yang kedua, Yuda pasti akan meninggalkannya dan tidak akan ada laki-laki lagi yang mau menerimanya dengan kondisinya seperti ini. Sekar tidak menginginkan hal itu terjadi. "Aku belum siap menerima ini. Aku kotor," ucap Sekar berulang kali. Sudah 2 hari Sekar tidak mendapatkan kabar dari Yuda. Dan sudah 2 hari ini ia hanya menyendiri di dalam kamarnya dan bertahan dengan makanan seadanya. Di hari itu pula Sekar dapat beristirahat sebelum besok kembali bekerja. "Andai aku gak melakukannya waktu itu." Sekar terus berandai-andai dan menyesali segala perbuatan kotornya beberapa waktu yang lalu. Tapi nasi sudah berubah menjadi bubur. Sekarang penyesalan tidak ada gunanya. Di tengah kesendiriannya itu, tiba-tiba suara kendaraan yang tidak asing baginya kedengeran dari dalam. Ya, itu Yuda. Pagi itu ia datang menghampiri Sekar di rumah kosnya. Tidak lama Yuda mengetuk pintu kos Sekar seraya memanggil namanya. "Sekar!" panggil Yuda. Tanpa menunggu lama Sekar membuka pintunya. Namun bersamaan dengan pintunya yang terbuka, Yuda terkejut melihat kondisi Sekar yang berantakan. Lebih parah dari kondisi terakhir saat ia ketemu mengantarnya ke klinik 2 hari yang lalu. "Kamu kenapa sayang?" Sekar enggan menjawabnya. Ia kesal karena 2 hari ini Yuda hilang tanpa kabar. Maaf aku kemarin gak ada kabar. Aku lagi cari obat buat kandunganmu." "Obat? Obat apa?" tanya Sekar memalingkan wajahnya. "Ini, kamu coba minum ini. Aku dapat dari kerabatnya temanku yang katanya belum lama ini juga baru saja menggugurkan kandungannya dengan obat ini," ucap Yuda dengan memelankan suaranya agar tidak didengar tetangga kos Sekar. Sekar berbalik arah. Ia ingin menatap Yuda dengan sorot matanya yang tajam. "Apa kamu yakin akan membunuh anak ini?" Yuda bingung. Ia sendiri pun sebenarnya tidak tega jika harus menghilangkan janin yang lahir karena perbuatannya itu. "Mau bagaimana lagi sayang? Apa kamu siap menerima semuanya? Aku pasti akan menikahimu. Tapi jika keluargaku tahu kalau kamu sudah hamil lebih dulu, aku akan diusir dari rumah dan akan kehilangan pekerjaanku. Kamu kan tahu bagaimana keluargaku. Jika semua itu terjadi, mau dengan apa aku menikahimu?" Yuda membelai pipi Sekar, seraya berkata, "Tenang, setelah masalah ini selesai, aku akan menikahimu." Yuda kembali menyodorkan 2 butir obat yang ia bawa beserta 1 kotak makanan untuk Sekar makan sebelum meminum obat itu. Sekar bimbang, hidupnya memang dalam pertaruhan. "Aku udah pesan hotel. Untuk kita menginap malam ini. Obat itu pasti akan bereaksi, jadi lebih baik aku jaga-jaga saja, takut kamu kenapa-napa." Mereka berdua pun berangkat. Dalam perjalanannya, Sekar menelan 2 obat yang dipercaya Yuda mampu menggugurkan kandungan Sekar. "Gimana? Ada reaksi?" Sekar menggeleng. Tidak berselang lama mereka berdua tiba di hotel. "Istirahatlah, aku akan di sini menungguimu." Namun hingga malam Sekar tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Yuda mulai bingung. Apa obatnya tidak bekerja? Paginya Sekar masih tampak biasa saja. Mereka berdua pun masih bingung. Terlebih lagi Yuda. "Apa aku ditipu temanku sendiri? Rasa-rasanya tidak," ucap Yuda dalam hati. Karena sudah mulai lagi bekerja, Yuda kembali mengantar Sekar pulang. "Jika terjadi apa-apa, telepon aku." Di hari itu Sekar masih terlihat biasa saja dan tidak merasa ada yang aneh dalam kandungannya. Bahkan hingga berhari-hari setelahnya, ia pun bingung kenapa dia masih merasa biasa saja sampai sekarang. Kenapa gak ada reaksi apa-apa? Kalau gini perutku semakin besar dan orang-orang akan curiga. Aku juga gak tahu, padahal aku sudah memberimu beberapa kapsul. Aku akan cari alternatif lain sebelum perutmu bertambah besar lagi. Sekar yang awalnya merasa keberatan untuk menggugurkan kandungannya, kini malah berbalik mendukung permintaan kekasihnya. Yuda memutar otaknya. Tidak mungkin ia meninggalkan Sekar dalam keadaan hamil begitu. Meski pilihannya untuk menggugurkan kandungan Sekar bukan pilihan yang benar, tapi ia tidak tega jika harus kabur dan meninggalkan Sekar. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, sampai tidak terasa usia kehamilan Sekar sudah lebih dari 3 bulan.
Namun di sisi lain, Yuda masih belum menemukan jalan lainnya. Sekar sudah semakin kalut dengan masalah hidupnya. Mau dikata apa jika perutnya membesar, namun belum ada ikatan pernikahan. Ancaman cemooh orang, keluarga, dan ancaman ditinggalkan Yuda pun menghantui pikirannya setiap hari. Hingga pada suatu malam, entah dari mana Sekar tiba-tiba saja mendapatkan bungkusan plastik kecil berisi ramuan. Bagi sebagian orang, ramuan itu dipercaya sebagai ramuan yang dapat menggugurkan kandungan. Sekar meraciknya lalu meminumnya malam itu juga. Awalnya ia tidak merasakan apa-apa, hanya rasa ngantuk saja yang tiba-tiba saja datang. Kurang lebih jam 8 malam, Sekar tertidur. Tidak pernah terbesit di dalam pikirannya bahwa malam itu akan menjadi malam mencekam baginya. Sampai di tengah malam, rasa sakit dan tidak nyaman membangunkan Sekar dari tidurnya. Awalnya ia kira itu hanya mimpi belaka. Ternyata tidak. Seketika Sekar berkeringat dan badannya terasa panas. Kepalanya terasa pusing seperti ditusuk belasan jarum bersamaan. Apalagi perutnya. Sekar merasakan perutnya bergerak-gerak dan perih. Ia menggeliat menahan sakit di atas ranjangnya sambil mengerang merintih kesakitan. Sakit, tolong, sakit. Dalam gelapnya kamar kosnya waktu itu, Sekar mengerang. Berkali-kali ia berusaha bangun dan meminta pertolongan, namun rasa sakit di perutnya membuatnya tidak bisa bergerak, kecuali hanya menggeliat di atas ranjangnya. Tolong, tolong. Sekar mencoba mengeraskan suaranya, namun saat ia berusaha teriak, malah membuat perutnya semakin terasa sakit yang luar biasa. Hal itu membuat Sekar lagi-lagi hanya mampu merintih dan mengerang saja. Nasib baik belum berpihak kepada Sekar. Malam itu adalah akhir pekan. Tetangga kosnya banyak yang pulang ke rumah keluarganya, sehingga membuat rumah kosnya sepi tanpa ada orang. Sekar lalai, ia tidak memperhitungkan segala kondisinya. Ia tidak lebih dulu memikirkan mengenai resiko dari ramuan yang ia minum sebelum tidur tadi. Efeknya ternyata di luar yang ia kira. Sekar mencari handphonenya, berusaha menelpon Yuda saat itu juga, namun butuh 5 kali panggilan, sampai akhirnya Yuda membuka panggilan darinya, karena ia sudah tidur. Sayang, perutku sakit sekali. Tolong aku, kamu cepat ke sini. Pinta Sekar dengan merintih. Yuda yang mendengarnya pun sontak kaget. Matanya yang awalnya mengantuk seketika terbuka lebar. Kamu kenapa, Sekar? Kenapa suaramu begini? Kamu cepat ke sini, perutku sakit sekali. Aku nggak tahan lagi. Sekar tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk menahan rasa sakit pada perutnya. Ia hanya bisa pasrah malam itu. Beruntung Yuda langsung menuruti perkataan Sekar lalu berangkat menuju rumah kosnya malam itu juga. Namun nasib berkata lain. Sesampainya di sana Yuda menelpon Sekar karena pintu kamarnya dalam keadaan terkunci. Sampai berkali-kali panggilan, Sekar tidak kunjung mengangkatnya. Dan Yuda pun tidak mendengar suara Sekar dari luar kamar kosnya. Sekar! Panggil Yuda berkali-kali sambil mengetuk-ngetuk pintunya. Ia mulai panik. Rasa takut dan khawatir berkecamuk menjadi satu, mengalir dari ujung kepala hingga kakinya. Yuda mondar-mandir mencari cara agar bisa membukanya pintu kamarnya. Karena tidak menemukan apa-apa, ia punya pikiran untuk mendobrak pintu kamarnya saja. Beruntung meski terkunci, pintu kamarnya mudah saat Yuda mencoba mendobraknya. Sekar! Panggil Yuda saat berhasil masuk di dalam kamarnya yang dalam keadaan gelap. Yuda berusaha mencari saklar lampu kamar dengan senter handphonenya. Saat sudah berhasil menyalakan lampu di sana, ia terperajat kaget dan seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat sekarang. Berkali-kali ia mengucap matanya, berharap penglihatannya berubah saat itu, tapi nyatanya yang ia lihat saat itu adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya. Di sana, di depan mata kepala Yuda, ia melihat kekasihnya Sekar sudah tergeletak tidak sadarkan diri di atas ranjangnya, dengan banyak lumuran darah di bagian perut hingga kakinya. Yuda melangkah pelan memeriksa Sekar. Ia tidak yakin apakah kekasihnya itu masih bernafas, tapi karena sudah kepalang takut, Yuda kembali keluar dari kamar Sekar, lalu menutup pintu kamarnya sepelan mungkin agar tidak mengeluarkan bunyi. Sembari menahan nafas yang masih terengah karena masih shock, Yuda melangkah keluar kos dengan hati-hati dan kembali ke dalam mobilnya pelan-pelan. Bukannya menolong kekasihnya itu, ia malah kabur karena takut jika ia dituduh melakukan hal jahat kepada Sekar malam itu. Selain itu, ia merasa jika janin di dalam kandungannya sudah tewas malam itu. Di sepanjang jalan, Yuda merasa gelisah. Tubuhnya gemetar dan tegang. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat barusan.
Sesampainya di rumah pun Yuda langsung masuk ke dalam kamarnya, lalu menyembunyikan badannya di balik selimut, kemudian larut dengan pikirannya sendiri. 2 hari berselang, Tiara, tetangga kos Sekar yang pada hari itu sedang libur kerja, merasa terganggu oleh bau amis tidak sedap yang tercium hingga dalam kamarnya. Awalnya Tiara mengira bau itu berasal dari tempat sampah depan kos yang tercium hingga ke kamarnya. Namun saat ia keluar, tempat sampah itu masih kosong, tidak ada isinya. Tiara pun mulai curiga dan memeriksa setiap sudut kosnya. Khawatir ada bangkai tikus yang tidak sengaja mati di rumah kosnya, tapi setelah berkeliling, ia masih tidak mendapati apa-apa di luar. Hingga saat Tiara hendak melangkah kembali ke dalam kamarnya, ia mendapati banyak lalat di depan kamar Sekar. Spontan Tiara memeriksanya. Bau amis pun tercium semakin kuat di depan kamar Sekar. Rasa curiga Tiara pun bertambah kuat. "Sekar, Sekar," panggil Tiara. Berkali-kali ia memanggil tapi tidak ada sautan dari dalam. Mungkin masih kerja. Setelahnya Tiara pun kembali ke kamarnya sambil menutup hidung dengan tangan kanannya. Jarum jam di kamar Tiara sudah menunjukkan hampir jam 5 sore. Bau tidak sedap dari kamar Sekar sedari tadi masih mengganggu, menggelitiki hidungnya. Tiara mencoba keluar dan ke kamar Sekar lagi karena biasanya Sekar sudah pulang pada jam itu. Duk, duk, duk. Tiara mengetuk pintu kamar Sekar seraya memanggil namanya dari luar. "Sekar, Sekar." Semakin lama nada Tiara semakin meninggi karena kesal, diikuti ketukan tangannya yang berubah menjadi kasar. "Duk, duk, duk. Sekar, kamu lagi apa di dalam? Kenapa bau begini dari luar, Sekar?" Sampai saat ketukan tangan terlampau keras hingga membuat kamar Sekar terbuka dengan sendirinya. Bau amis itu semakin menyeruak manakala pintu kamar Sekar terbuka. "Sekar?" panggil Tiara lagi. Ia melangkah pelan hampir tidak bersuara masuk ke dalam kamar Sekar. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mendadak bergetar, matanya melotot, pandangannya terpaku ke arah tubuh tetangga kosnya yang entah masih bernafas atau tidak di atas kasurnya. Tiara berteriak, ia tidak tahan melihat Sekar tergeletak di atas kasurnya dengan lumuran darah yang sebagian sudah mengering. Bahkan lalat-lalat yang tadi ia lihat banyak di depan kamar Sekar ternyata sedang berlomba menerobos masuk ke dalam kamar untuk mengerubungi tubuh Sekar yang sudah tidak sadar. Dengan tubuh yang bergetar hebat, Tiara berlari pergi ke halaman rumah kosnya dan berteriak-teriak minta pertolongan kepada setiap orang yang mendengar teriakannya. "Tolong, tolong, Sekar, tolong!" Tiara berteriak ketakutan seperti orang gila. Jantungnya hampir saja copot. Ia mondar-mandir berlarian mencari bantuan yang belum juga ia temukan. Ia lantas berlari keluar kos, mencari bantuan dari warga yang sedang lewat. "Tolong, tolong, tolong teman kos saya, tolong saya!" Teriak Tiara histeris tidak beraturan pada gerombolan bapak-bapak yang waktu itu tengah bersantai di depan warung di ujung gang. Mereka pun bingung melihat kedatangan seorang wanita dengan wajah paniknya berharap pertolongan. "Kamu kenapa, Mbak? Kenapa temannya?" tanya Sukri, salah satu di antara bapak-bapak di sana, karena melihat wanita teriak-teriak hampir mirip begini. "Tolong Pak, tolong, ayo Pak, tolong," ucap Tiara dengan nafas yang terengah-engah. Perkataannya masih belum beraturan karena rasa panik dan takut yang menyelimuti perasaannya. Bapak-bapak tersebut pun hanya menatap Tiara dengan raut muka bingung. Pak Sukri memberikannya air putih agar bisa lebih tenang. Tiara yang sudah kehabisan sabar, ia langsung menarik salah satu tangan bapak-bapak di sana yang bernama Pak Sukri dan mengajaknya ke rumah kosnya. Harapan Tiara hanya satu, yakni agar Sekar dapat diselamatkan. Mbak, kenapa? Jangan aneh begini." "Ikut saya Pak, tolong teman kos saya Sekar." "Pak Lek, Pak Darsono, ayo Pak," panggil Pak Sukri kepada yang lain. Pak Sukri berlari mengikuti tarikan Tiara, sementara Pak Lek dan Pak Darsono mengejarnya dari belakang dengan perasaan bingung atas apa yang dilakukan Tiara. Aroma amis menyengat tercium saat baru menampaki pelataran rumah kos Tiara. "Mbak, ini bau apa? Asalnya dari mana?" "Teman kos saya Pak, tolongin dia, saya nggak berani Pak," ucap Tiara yang menambah bingung Pak Sukri, Pak Lek, dan Pak Darsono. Tiara menarik Pak Sukri hingga ke dalam kamar Sekar yang sudah terbuka sejak tadi. Tiara menariknya hingga tepat di dekat tubuh Sekar tergeletak, sementara Tiara meringkuk mundur ke dekat pintu dengan wajahnya yang terlihat tegang. "Astagfirullah!" Pak Sukri spontan menjerit melihat kengerian di depannya.
Ada apa Pak Sukri? Tanya pada Sorno dan Pak Lek menyusul. Tidak sampai Pak Sukri menjawab, keduanya sudah lebih dulu sampai di dalam kamar Sekar yang sudah penuh dengan lumuran darah dan bau busuk yang menusuk hidung. Ya Allah, kenapa ini Pak? Mbak, temanmu kenapa Mbak? Pak Lek panik melihatnya. Penghuni-penghuni kos lain yang penasaran pun turut mengintip dari celah pintu dan jendela luar. Suasana di depan dan di dalam kamar Sekar mendadak mencekam luar biasa. Di antara itu, untuk memastikan kondisi Sekar masih bernyawa atau tidak, Pak Sukri memberanikan diri berjalan mendekat ke arah tubuh Sekar, memeriksa keadaan tubuh Sekar, walau rasa takut masih memuncak di atas kepalanya. Mbak Sekar, panggil Pak Sukri seraya melangkah mendekat. Gerombolan lalat yang dari tadi mengerubungi tubuh Sekar berhamburan terbang manakala Pak Sukri mendekatinya. Perlahan Pak Sukri memeriksa sekujur tubuh Sekar yang hampir seluruhnya sudah dilumuri oleh darah. Benar-benar pemandangan mengerikan. Mungkin itu ungkapan yang terbesit di pikiran Pak Sukri melihat Sekar yang tergolek tidak sadar. Pak Sukri mengarahkan jari telunjuknya ke cekungan leher dan pergelangan tangan Sekar untuk memeriksa denyut nadinya, apakah masih ada. Lalu ia arahkan telunjuknya ke bawah lubang hidung Sekar untuk memeriksa apakah Sekar masih bernafas. Pak Sukri diam sejenak. Pak Lek, Pak Darsono, Mbak Tiara, panggil Pak Sukri lalu menoleh ke arah mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Sekar sudah meninggal, terang Pak Sukri yang membuat semua orang terkejut mendengarnya. Pak Darsono dan Pak Lek tampak lari keluar. Beberapa orang bertanya kepada mereka. Katanya mereka hendak melaporkan kejadian ini ke polisian dan RT setempat. Tidak satupun dari mereka mengambil tindakan sebelum polisi atau ambulan datang. Sirine mobil menggema di jalan masuk menuju kos Sekar. Total ada 2 mobil polisi dan 1 ambulan datang. Setelah penemuan mayat Sekar di dalam kamarnya, riuh warga kampung semakin ramai hingga jalanan dekat rumah kos yang dihuni Sekar. Berita ini langsung tersebar luas ke telinga warga kampung. Polisi dan medis yang datang langsung melakukan tugasnya masing-masing sesuai profesinya. Warga yang sedang berkerumun pun memberi jalan dan ruang kepada tim medis dan kepolisian. 3 orang perawat tampak sedang memeriksa dan mengevakuasi mayat Sekar, lalu memindahkannya ke dalam kantong mayat berwarna kuning. Sambil menutup hidung, banyak orang menyaksikan kantong jenazah itu masuk ke dalam ambulan. Beberapa polisi pun tampak sedang memeriksa kamar Sekar dan beberapa titik tempat. Tiara, Pak Sukri, Pak Lek dan Pak Darsono tidak luput dari cecaran pertanyaan polisi karena mereka yang pertama menemukan jasad Sekar tidak bernyawa di dalam kamarnya. Pak RT, apa ada keluarganya di sini? Tanya salah seorang polisi. Pak RT menggeleng. Tidak Pak. Buturi pemilik kos bersama dengan ketua RT pun tampak bingung mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi di sini. Apa sudah ada yang mengabari keluarganya? Tanya Buturi kepada Tiara. Belum Bu. Tolong kabarkan ke keluarganya, lalu sampaikan harap datang ke rumah sakit untuk mengurus jenazahnya, suruh polisi tersebut. Buturi menoleh ke Pak RT. Ia bingung mau dari mana menjelaskannya. Tapi sepahit apapun keadaan sekarang harus disampaikan kepada keluarga Sekar. Daripada ketika jenazah Sekar sudah tiba di rumahnya, tapi keluarganya belum mengerti apa-apa. Assalamualaikum Bapak, ucap Pak RT mengambil peran mengabarkan berita ini. Saya RT di rumah kos yang dihuni oleh Dik Sekar. Dalam percakapan singkat itu, Pak RT langsung mengabarkan jika Sekar anaknya ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Suara tangis mengisi rumah di sebuah desa yang bernama Sumber Lawang, yang saat itu sudah pukul 7:30 malam. Tampak seorang pria tua baru saja meletakkan handphone di tangannya dengan lemas. Ia kemudian memeluk istrinya yang sedari tadi menguping pembicaraannya dengan seseorang di balik handphonenya. Sekar Bu, ucap pria itu menangis berlinang air mata. Begitupun istrinya. Keduanya menangis meratapi sebuah kabar yang baru saja datang mengenai anaknya yang ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Mereka berdua adalah Pak Darmani dan Bu Wulandari, orang tua Sekar. Beberapa menit kemudian datang wanita muda namanya Zulfa. Ia baru saja pulang makan bersama teman sebayanya. Zulfa kaget karena sesampainya di rumah melihat bapak ibunya diam sambil menangis di atas kursi ruang tamu. Ada apa Pak, Bu? Tanyanya sambil melangkah mendekat. Bapak ibunya masih diam, seperti berat untuk menjelaskan. Mbakmu Sekar, dia meninggal, ucap ibunya.
Tangisnya pun kembali meledak-ledak. Berita itu bagai pil pahit yang harus keluarga mereka telan. Malam itu Pak Darmani mengabarkan mengenai kabar duka ini kepada Pak Carik, yang kebetulan rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari rumahnya. Pak Darmani segera ke rumah sakit saja untuk mengurus jenazah Sekar. Urusan di sini biar saya dan warga yang mengurusnya, ucap Pak Carik kepada Pak Darmani. Pak Carik menghubungi Pak Sabar adiknya untuk mengantar Pak Darmani dan keluarganya ke rumah sakit menggunakan mobil kepunyaannya. Singkatnya, dengan diantar Pak Sabar, Pak Darmani dengan istri dan anaknya bertolak menuju rumah sakit tempat Sekar diperiksa. Di sana mereka akan mendapatkan jawaban mengenai teka-teki kematian Sekar yang belum diketahui apa penyebabnya. "Mana anakku Sekar? Di mana dia?" tanya Pak Darmani pada beberapa warga kampung yang sudah berada di sana. Dia ditenangkan oleh Bu Wulandari yang tampak lebih tegar walau hatinya hancur. Sekarang, bersama dengan warga yang lain, mereka menunggu kabar pemeriksaan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Sekar. Beberapa jam menunggu, seorang dokter memanggil, memecah keheningan orang-orang yang sedari tadi menunggu pemeriksaan Sekar. Pak Darmani, Bu Wulandari dan Pak RT sebagai perwakilan kampung pun masuk ke dalam sebuah ruangan. "Kalau boleh tahu, bapak-bapak dan ibu siapanya almarhum?" tanya dokter tersebut. "Kami berdua orang tuanya, dan bapak ini RT di kos tempat Sekar tinggal," kata Pak Darmani. Di situ dokter langsung menjelaskan jika Sekar meninggal akibat obat keras yang dikonsumsinya untuk menggugurkan janin di dalam kandungannya, dan Sekar sudah meninggal sejak 2 sampai 3 hari sebelum akhirnya disadari oleh tetangga kosnya. "Anak saya hamil, tidak mungkin," kata Bu Wulandari. Dokter memberikan bukti-bukti hasil pemeriksaannya. Di situ ia membeberkan beberapa fakta dan menjelaskannya pelan-pelan terkait kondisi Sekar. Pak Darmani yang mendengarnya pun masih menampik informasi dari dokter Sinta. Ia bahkan tidak menerima alasan itu. "Sekar tidak pernah cerita punya hubungan dengan laki-laki. Mana mungkin Sekar bisa hamil begini? Ini pasti ada yang keliru," tugas Pak Darmani dengan raut wajah emosi. Pak RT mencoba bersuara. Ia menjelaskan temuan 3 warganya bersama dengan 1 penghuni kos bersama Tiara. "Maaf sebelumnya, Bapak, Ibu. Saya coba jelaskan. Saat pertama kali Sekar ditemukan oleh warga, teman kosnya yang lebih dulu menemukannya. Lalu dia meminta pertolongan warga, dan disitulah Sekar baru disadari jika sudah tidak bernyawa. Tubuhnya berlumuran darah, terutama bagian perut hingga ke kakinya," tutur Pak RT dengan hati-hati. "Saat ditemukan, maaf, kondisi Sekar sudah sangat memprihatinkan. Sudah mengeluarkan bau yang menyebabkan Tiara sebagai tetangga kosnya merasa curiga. Saya tahu ini berat bagi bapak dan ibu sebagai orang tua Sekar, tapi inilah faktanya. Selanjutnya biar aparat kepolisian yang melanjutkan. Sekarang bapak dan ibu fokus pada pemulasaran Sekar yang harus segera dilakukan." Di situ dokter menjelaskan jika jasad Sekar dan anaknya harus dipisahkan terlebih dulu sebelum dimakamkan. Namun entah mengapa Pak Darmani menyelanya. "Enggak, tidak perlu. Saya ingin Sekar dimakamkan sebagaimana Sekar, tidak perlu dipisah." "Begini Bapak," dokter berusaha menjelaskan. "Enggak, saya bapaknya. Saya yang lebih paham bagaimana keadaan Sekar dan terlebih lagi keadaan keluarga saya." Setelah Pak Darmani lagi, Pak Darmani menoleh ke arah istrinya. Bu Wulandari tampak diam dan pasrah atas apa yang dikatakan Pak Darmani. Singkatnya, semua proses pemulasaran dilakukan dengan permintaan dari pihak keluarga, yakni Pak Darmani dan Bu Wulandari. Jenazah Sekar pun dibawa ke rumah untuk kemudian dimakamkan. "Pak RT," panggil Pak Darmani sesaat sebelum keluar dari ruangan. "Saya minta tolong. Jika orang-orang di luar bertanya tentang penyebab anak saya meninggal, jangan dijawab karena mencoba menggugurkan kandungannya." Pak RT terlihat bingung. Ia memandang Pak Darmani dengan wajah heran. "Lalu, saya jelaskannya bagaimana ya Pak?" Pak Darmani berpikir mencari alasan untuk menutupi masalah ini. Beberapa saat setelah itu Pak Darmani menemukan jawabannya. "Sampaikan saja jika karena keracunan. Bapak bisa berkata apa adanya jika temui aparat kepolisian. Tapi kepada warga kampung, katakan saja karena keracunan. Saya sebagai bapaknya hanya berusaha menjaga nama baik anak saya di mata orang-orang, Pak," tutur Pak Darmani sebelum akhirnya mereka berdua keluar bertemu dengan orang-orang. Hari sudah terang, matahari pun sudah hampir di atas kepala setelah beberapa jam diotopsi oleh tim medis.
Jenazah Sekar sudah boleh dibawa pulang ke desa dalam keadaan sudah terbungkus kain kafan. Saat itu juga, Pak Darmani langsung membawanya pulang. Pak Sabar kembali memacu mobilnya kembali ke desa, tapi kali ini tidak hanya mobilnya saja yang kembali ke desa Sumberlawang. Di belakangnya, ada satu ambulan yang mengikuti. Suara sirenenya yang menyala pun menggema ketika sudah memasuki area desa Sumberlawang. Orang-orang yang sudah mendapat kabar mengenai kematian Sekar pun langsung menuju ke rumah Pak Darmani untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jenazahnya datang, jenazahnya datang, teriak para warga yang menyadarinya. Ternyata sudah ada banyak warga berkumpul di rumah Pak Darmani. Seturunnya dari mobil, beberapa orang menghampiri Pak Darmani dan keluarganya untuk sekedar membantu mereka berjalan dan menguatkan. Jenazah Sekar pun diturunkan, lalu dibawa ke dalam rumah untuk ditahlil terlebih dahulu sebelum dikuburkan. Banyak orang yang mengaku terkejut dengan berita kematian Sekar yang mendadak, karena mereka mengenal Sekar sebagai seorang wanita baik yang perhatian dengan keluarganya di desa, terlebih dengan Zulfa adiknya. Isak tangis terdengar saut menyaut dari keluarga Sekar, diiringi suara tahlil yang dilantunkan para laki-laki yang memanggul keranda. Sekar, wanita cantik yang dikenal baik, sekarang terbaring tanpa nyawa di dalam keranda tersebut. Beberapa warga tampak saling bisik mempertanyakan penyebab kematiannya yang belum diketahui oleh banyak orang. Tibalah mereka di tepi liang lahat yang sudah disiapkan bagi jenazah Sekar. Keranda diturunkan perlahan, kain penutup keranda dibuka, besi kerandanya pun diangkat dan diletakkan di sampingnya. 3 laki-laki dewasa termasuk Pak Darmani masuk ke dalam liang lahat untuk menyambut jenazah Sekar dari luar. Astagfirullah, ucap kaget beberapa orang yang menyadari jika ada cukup banyak bercak darah membasahi kain kafan yang menutup tubuh Sekar. Sudah Pak, tolong segera diselesaikan prosesinya, suruh Ustadz Zulkar. 15 menit kemudian lubang liang lahat sudah berubah menjadi gundukan tanah. Para pengantar mulai melantunkan doa-doa kepada almarhumah Sekar. Isak tangis masih menghiasi wajah Bu Wulandari dan Zulfa. Hingga mayat Sekar terkubur oleh tanah, mereka bertiga masih tidak percaya jika hidup Sekar akan berakhir seperti ini. Setelah seluruh prosesi pemakaman Sekar selesai, warga berhamburan pulang. Tanpa mereka sadari, tragedi mengenaskan ini akan mengubah suasana desa yang semula baik-baik saja menjadi penuh teror yang akan menghantui mereka di hampir setiap malam. 2 hari berlalu, berita mengenai insiden kematian Sekar masih menjadi topik hangat di kalangan para warga, terutama di kampung tempat Sekar tinggal menjelang kematiannya. Kampung Kemuning. Kini kamar kos Sekar dibatasi oleh garis polisi demi alasan pemeriksaan selanjutnya. 2 hari ini kamarnya dibiarkan gelap, bahkan masih terlihat beberapa lalat keluar masuk melalui celah ventilasi kamarnya. Sementara di rumah Pak Darmani masih rutin melakukan pengajian 7 harian. Kurang lebih jam 2 siang, Tiara sudah dalam perjalanan pulang dari kantor. Hari itu kebetulan semua pekerjaannya sudah selesai dengan cepat dan ia meminta izin pulang cepat karena badannya yang kurang sehat. Hati-hati Ra, ucap teman-temannya. Beberapa dari mereka khawatir dengan Tiara karena mengetahui berita kematian Sekar, tetangga kosnya yang berada satu kos dengannya. Kabari aku kalau terjadi apa-apa, imbu salah satu temannya lagi. Tiara mengangguk, seraya mengangkat jempol tangannya ke arah mereka. Oke, thanks ya. Sesampainya di kos, Tiara melihat kamar Sekar yang sudah dibatasi oleh garis polisi. Sudah 3 hari ini ia melihat pemandangan ini di dalam kosnya. Ia masih tergambar jelas saat dirinya menemukan Sekar tergeletak tidak bernyawa di dalam kamarnya dengan berlumuran darah dan dikerubungi lalat-lalat hijau. Tiara diam sejenak di atas motornya. Ada rasa mengganjal setiap kali ia sampai kos dan menatap suasana kamar Sekar. Astagfirullah, Tiara beristighfar. Dia berusaha mengatur perasaannya agar tenang dan seolah tidak ada peristiwa apa-apa di kos-kosannya. Setelah dirasa tenang, Tiara turun dari motor, lalu berjalan ke kamarnya yang berada dekat dengan kamar Sekar. Antara garasi rumah dan area kamar kos, Tiara perlu melewati tanah lapang yang di atasnya terdapat taman dan satu pohon cukup besar tumbuh di tengahnya. Orang-orang kos biasa menggunakannya untuk bersantai sambil menikmati udara pagi atau saat sore hari. Tapi di antara langkahnya itu, tiba-tiba saja saat dirinya sudah mulai tenang, "Tolong aku Tiara." Terdengar suara bisikan misterius di telinga kiri Tiara. Spontan Tiara pun berhenti berjalan
kemudian menoleh dan melihat ke arah kirinya, tapi tidak menemukan apa-apa. "Halo?" ucap Tiara sambil melihat sekitarnya, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tiara mulai merasakan hawa tidak enak. Walau sebenarnya ia sadar ada yang tidak beres, Tiara masih berusaha seakan biasa saja, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya dengan langkah yang tergesa-gesa. Brak! Tiara menutup pintu kosnya dengan kencang. "Tolong aku, Tiara." Suara bisikan itu terdengar lagi saat Tiara sudah berada di dalam kamarnya. "Siapa? Jangan ganggu saya." Dengan perasaan sangat takut, Tiara bersembunyi di balik selimutnya, lalu mencoba tidur agar tidak merasakan apa-apa. Tiara pun tertidur dengan membawa rasa takut yang belum lama datang. Namun, pilihannya untuk tidur agar terhindar dari suasana menakutkan untuknya ternyata tidaklah pilihan yang seluruhnya tepat. Ternyata, suara bisikan itu masih menerornya hingga di alam bawah sadarnya. "Tolong aku, Tiara, tolong aku." Bisikan itu semakin jelas, disertai bau amis yang datang tiba-tiba. "Jangan ganggu saya," teriak Tiara di antara selimutnya. Beberapa menit setelahnya suara itu hilang dan bau amis tidak lagi tercium di hidungnya, namun tanpa tanda apa-apa. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetok. Awalnya Tiara mengira jika memang ada orang yang hendak bertemu dengannya. Tiara pun berjalan mendekat ke pintu. Tapi sebelum membukanya, Tiara menjadi kebiasaan. Tiara lebih dulu mengintipnya dari balik gorden jendela kamarnya untuk memastikan siapa yang datang. Tapi di situ Tiara tidak melihat siapapun berdiri di depan kamarnya. Tiara menutup gordennya lagi, tapi lagi-lagi suara ketukan itu kembali muncul. Tiara semakin bingung. "Siapa ya?" "Tiara," ucap seseorang dengan suara lirih dari luar. "Siapa?" teriak Tiara lagi. Kali ini dia sudah mulai panik. Tiara mengintip melalui celah gorden jendelanya lagi dan masih tidak menemukan siapa-siapa. Kok masih tetap tidak ada orang? Tiara membuka pintu kamarnya untuk memastikan langsung siapa yang mengetuk pintu. Sambil menyilangkan tangan di dada, Tiara berjalan beberapa langkah keluar dari kamarnya untuk melihat suasana di luar. "Siapa ya? Halo?" "Bener gak ada siapa-siapa. Tolong jangan iseng," ucap Tiara kesal dengan jantung yang berdebar. Tiara kembali melangkah masuk ke dalam kamarnya, lalu lekas menutup pintunya rapat-rapat. Baru saja ia mengunci pintu, lagi-lagi muncul suara ketukan di pintu kamarnya. Rasa takut Tiara seketika berubah menjadi kesal. Ia langsung membuka pintunya saat itu juga, agar jika memang ada orang yang sedang iseng dengannya, Tiara masih bisa menangkapnya dengan jelas. Tapi saat pintu terbuka, pemandangannya berbeda dari sebelumnya. Yang awalnya hanya sebuah taman dan pohon di tengahnya, tiba-tiba ada sosok wanita berdiri membelakanginya di sana. Mengenakan gaun putih namun dilumuri banyak sekali darah hingga hampir merubah warna dasar gaun yang ia kenakan. Tiara menatapnya, seketika tubuhnya kaku ke arah wanita itu. Siapa dia? Mengapa di situ? Perlahan ingatan Tiara menuju ke sebuah memori beberapa hari yang lalu, karena jika dari belakang, wanita itu tidak asing baginya. Sekar? Beberapa detik setelahnya sosok wanita itu berbalik arah. Gerakannya pelan sekali, sampai akhirnya menghadap tepat menatap Tiara. Bola matanya putih, wajahnya pun banyak sekali darah yang masih mengalir. Tolong aku Tiara, sakit sekali, tolong bersihkan tubuhku. Tiara berteriak, dugaannya benar, sosok wanita itu adalah Sekar. Dia yang dari tadi memanggilnya dari luar. Tiara menutup pintunya lagi dan kembali ke atas kasurnya, dan saat itu pula Tiara membuka matanya dan terbangun dari tidur dan mimpinya. Hah, hah. Suara nafas terengah Tiara setelah mimpi buruknya. Untunglah yang barusan hanyalah mimpi buruk. Tiara pun bangkit dan mengambil satu gelas air putih untuk diminum agar dirinya sedikit tenang. Matanya melirik jam kamarnya, ternyata sebentar lagi masuk waktu maghrib. Di luar angin bertiup kencang, Tiara yang di dalam pun sampai mendengarnya. Entah mengapa Tiara ingin keluar kamar untuk melihat suasana di luar. Tiara berjalan keluar dan melihat suasana di sana. Ternyata cuaca sedikit mendung. Pantas saja anginnya besar. Tiara hendak berbalik arah, tapi pandangannya tersita oleh wanita yang sepertinya ia pikir belum lama ia lihat. Tiara mengernyitkan dahinya, menatap tajam ke arahnya. Mbak, siapa ya? Wanita itu menoleh dan ternyata dia adalah Sekar
yang datang dalam mimpinya barusan. Tiara berteriak, jantungnya serasa akan copot karena melihat sosok wanita yang baru beberapa hari yang lalu mati dengan cara mengenaskan. Ya Allah! Ia meringkuk masuk dan bersembunyi lagi di balik selimutnya. Tolong aku, Tiara. Banyak darah di tubuhku. Tolong bersihkan tubuhku, Tiara. Suara itu masih terus terdengar dari dalam kamar hingga akhirnya hilang bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.